Terancam krisis lagi, NATO AS memohon kepada Rusia. PBB NATO, Uni Eropa, dan Amerika Serikat serempak mendesak Rusia membatalkan keputusannya untuk menarik diri dari kesepakatan ekspor gandum Ukraina melalui Laut Hitam. Sebelumnya, Moskow mengumumkan pihaknya menangguhkan kesepakatan ekspor gandum Ukraina yang ditengahi PBB. Langkah ini diambil Kremlin sebagai tanggapan atas serangan drone udara dan bawah laut Ukraina di pangkalan Angkatan Laut Sevastopol di Crimea pada Sabtu, 29 Oktober dini hari. NATO menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin mempersenjatai makanan dan mendesaknya untuk membatalkan hal tersebut. Kami meminta Rusia untuk mempertimbangkan kembali keputusannya dan segera memperbarui kesepakatan, memungkinkan makanan menjangkau mereka yang paling membutuhkannya, kata juru bicara Oana Lungescu dikutip dari The Guardian Senin 31 Oktober. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan sangat prihatin dengan penangguhan kesepakatan Rusia untuk jangka waktu tidak terbatas. Ia juga menunda keberangkatannya untuk menghadiri KTT Liga Arab di Algier untuk mencoba membantu menyelesaikan masalah ini. Rusia sendiri minta pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Senin untuk membahas masalah tersebut. Uni Eropa juga mendesak Moskow untuk berbalik arah. Keputusan Rusia membahayakan rute ekspor utama biji-bijian dan pupuk yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi krisis pangan global yang disebabkan oleh perangnya melawan Ukraina, cuit Kepala Kebijakan Luar Negerinya, Josep Borrell. Turki mengatakan Menteri Pertahanannya Hulusi Akar sedang dalam pembicaraan dengan rekan-rekan Rusia dan Ukraina untuk menyelesaikan kebuntuan dan telah meminta pihak-pihak untuk menghindari provokasi. Sementara itu, Presiden AS Joe Biden menyebut langkah Putin benar-benar keterlaluan dan akan meningkatkan kelaparan. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken juga menyesalkan penangguhan tersebut. Sebagaimana diketahui, kesepakatan ekspor gandum melalui Laut Hitam memungkinkan Ukraina untuk mengangkut lebih dari 9 juta ton biji-bijian dan komoditas biji minyak. Sementara Rusia diizinkan untuk mengekspor makanan dan pupuk dan membantu menurunkan harga pangan sebesar 15% dari puncaknya pada Maret lalu. Namun akibat keputusan Rusia, Kementerian Infrastruktur Kiev mengatakan pada Minggu bahwa 218 kapal sekarang diblokir secara efektif di pelabuhannya, di mana 22 kapal dimuat dan terjebak di pelabuhan. 95 dimuat dan berangkat dari pelabuhan dan 101 menunggu ekspedisi. Kesepakatan gandum akan berakhir pada 19 November dan Rusia telah berulang kali mengatakan bahwa ada masalah serius dengan hal tersebut. Ukraina menuduh Moskow memblokir hampir 200 kapal untuk mengambil kargo biji-bijian. Ngeri, negara NATO ini ramal krisis energi bakal kian panjang. Pemerintah Hungaria menyebut Eropa akan mengalami krisis energi yang berkepanjangan pasca embargo bahan bakar dari Rusia. Budapest menganggap bahwa hal ini sebagai dampak dari ketegangan geopolitik antara Uni Eropa dan Moskow. Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjártó mengatakan bahwa persoalan geopolitik ini membutuhkan solusi jangka panjang, sehingga kebutuhan energi di benua biru terus terpenuhi dengan baik. Diplomat itu mencatat bahwa banyak lembaga internasional yang mempertahankan akalnya telah menyalakan peringatan bahwa ini adalah krisis jangka panjang dan masalah krisis akan terus ada hingga musim dingin berikutnya. Szijjártó juga menyebutkan bahwa pasokan energi Hungaria sendiri telah diamankan. Ini setelah negara tersebut mencapai kesepakatan dengan Rusia dan telah menerima gas melalui pipa Turk Stream tanpa gangguan. Itulah sebabnya pemerintah Hungaria memberikan perhatian khusus untuk memastikan fungsi fisik dan hukum di aliran Turki, karena ini adalah kepentingan mendasar dari keamanan nasional kami. Katanya mencatat bahwa fasilitas penyimpanan gas Hungaria diisi pada 48,2%. Hungaria menerima sekitar 80% gasnya dari raksasa gas Rusia Gazprom, sementara Rusia telah memotong pasokan gas ke sejumlah negara. Hungaria menandatangani kesepakatan dengan Moskow pada akhir Agustus untuk pengiriman tambahan di atas volume yang sudah disepakati. Presiden Hungaria Viktor Orbán sebelumnya menuduh UE memicu krisis energi setelah berusaha merancang embargo terhadap bahan bakar dari Rusia. Sebagai sikap penentangan atas serangan Moskow ke Ukraina, ia menyebut langkah itu sebagai kontraproduktif dan justru menjadi bumerang. Eropa memanas, NATO dan Rusia gagal capai kesepakatan atasi krisis Ukraina. NATO dan Rusia tidak mencapai kata sepakat dalam pembicaraan mengenai krisis Ukraina di Brussels, Rabu 12 Januari 2022. Satu hal yang paling mengganjal adalah masalah Ukraina dan keanggotaan NATO. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan aliansi itu bersedia untuk mengadakan pembicaraan senjata, tetapi tidak akan membiarkan Moskow memveto ambisi Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Suatu hari nanti sebuah tuntutan ini harus siap.
Ada risiko nyata untuk konflik bersenjata baru di Eropa. Kata Stoltenberg dalam konferensi pers, NATO menyatakan bersedia berbicara dengan Rusia tentang pengendalian senjata dan penyebaran rudal untuk menghindari risiko perang di Eropa. Tapi Moskow mengatakan situasinya sangat berbahaya dan jalan ke depan tidak jelas. Perbedaan antara posisi Rusia dan Amerika Serikat serta sekutunya tampak sama tajamnya, seperti biasa setelah 4 jam pembicaraan di Brussels. Upaya kedua minggu ini untuk meredakan krisis yang dipicu oleh penumpukan pasukan Rusia di dekat Ukraina. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Alexander Grushko mengatakan Moskow siap untuk berbicara tentang pengerahan senjata dan langkah-langkah verifikasi, tetapi tidak akan membiarkan proposalnya dipilih. Pada konferensi pers yang panjang, Grushko mengatakan Rusia tidak dapat menganggap serius klaim NATO sebagai aliansi pertahanan yang tidak menimbulkan ancaman baginya, dan mengatakan akan menanggapi secara simetris setiap upaya untuk menahan atau mengintimidasinya. Grushko kemudian mengatakan Rusia akan menggunakan sarana militer untuk menetralisir ancaman keamanan jika diplomasi terbukti tidak memadai. Turki mengatakan Menteri Pertahanannya Hulusi Akar sedang dalam pembicaraan dengan rekan-rekan Rusia dan Ukraina untuk menyelesaikan kebuntuan dan telah meminta pihak-pihak untuk menghindari provokasi. Sementara itu, Presiden AS Joe Biden menyebut langkah Putin benar-benar keterlaluan dan akan meningkatkan kelaparan. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken juga menyesalkan penangguhan tersebut. Sebagaimana diketahui, kesepakatan ekspor gandum melalui Laut Hitam memungkinkan Ukraina untuk mengangkut lebih dari 9 juta ton biji-bijian dan komoditas biji minyak. Sementara Rusia diizinkan untuk mengekspor makanan dan pupuk dan membantu menurunkan harga pangan sebesar 15% dari puncaknya pada Maret lalu. Namun akibat keputusan Rusia, Kementerian Infrastruktur Kiev mengatakan pada Minggu bahwa 218 kapal sekarang diblokir secara efektif di pelabuhannya, di mana 22 kapal dimuat dan terjebak di pelabuhan. 95 dimuat dan berangkat dari pelabuhan dan 101 menunggu ekspeksi. Kesepakatan gandum akan berakhir pada 19 November dan Rusia telah berulang kali mengatakan bahwa ada masalah serius dengan hal tersebut. Ukraina menuduh Moskow memblokir hampir 200 kapal untuk mengambil kargo biji-bijian.